PSSI, PT LIB, dan Arema harus ganti rugi pada 3 klub. Marcelino Ferdinand ke Feyenoord. Formasi baru Persib Bandung. Serta beberapa berita rumor transfer terbaru dan dari Timnas Indonesia. Semuanya akan kami rangkum di Rio Sport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Sport lovers, inilah Rio Sport untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah semua videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Sport selengkapnya. Pernyataan Direktur PT LIB Ferry Paulus yang menyatakan semua klub Liga 1 setuju Liga 1 dilanjutkan dengan sistem bubble dibantah oleh sejumlah klub seperti Persib, Barito, Bayangkara, dan Madura United. Bahkan menurut Presiden Madura United Ahsanul Kossasi, PT LIB sudah zolim pada 3 klub yakni Persib, Barito, dan Bayangkara. Karena jika liga digelar dengan sistem bubble dan digelarnya di Jawa Tengah dan Jogja dan tanpa penonton, jelas ini akan merugikan Persib, Barito, dan Bayangkara FC. Pasalnya ini adalah laga tunda di mana seharusnya 3 tim ini dapat bermain di kandangnya masing-masing dan dapat pemasukan. Tapi karena digelar dengan sistem bubble dan dilaksanakan di Jawa Tengah dan Jogja, otomatis 3 tim ini tak dapat pemasukan. Sementara nanti di putaran kedua, liga dilanjutkan dengan sistem normal. Jelas ini merugikan 3 klub tersebut. Ahsanul pun meminta pada pihak Arema untuk mengganti rugi atas kerugian yang ditanggung 3 tim tersebut. PT LIB ini tidak adil dan terkesan zolim. Kenapa saya bilang demikian? PT LIB menggelar sisa laga putaran pertama dengan sistem bubble dan tanpa penonton, dan dilangsungkannya di Jawa Tengah dan Jogja. Sementara ada 3 pertandingan tunda. Ini kan tidak adil untuk Persib, Bayangkara, dan Barito. Mereka harusnya dapat pemasukan dong seperti tim-tim lain. Harusnya 3 pertandingan ini digelar dulu di tempatnya masing-masing, baru jalankan pekan ke-12 dengan sistem bubble ya. Nah, kalau seperti ini saya mendukung jika Persib, Bayangkara, dan Barito meminta ganti rugi sama PSSI, PT LIB, dan Arema. Ya karena mereka itu harus bertanggung jawab atas hal ini, ujar Ahsanul Kossasi. Sebenarnya hal ini tuh sempat diprotes oleh Teddy Cahyono, Sumarji, dan Hasturyadi sebagai perwakilan Persib, Bayangkara, dan Barito saat RUPS PT LIB. Tapi PT LIB kala itu bersikeras, yang penting liga bisa jalan dulu dan dapat izin. Tapi menurut Komisaris PT PBB Haji Umum Muhtar, lebih baik liga jangan jalan dulu jika tanpa penonton, khususnya di 3 laga tunda ini. Dan berikut kutipan ucapan dari Haji Umum Muhtar. Menurut saya kalau tanpa penonton ya jangan dulu lah, lebih baik lebih reskan aja dulu ya kan. Juga klub juga membutuhkan biaya juga ya. Di situ kan klub-klub juga kan mengandalkan juga dari hasil penjualan tiket ya. Sebenarnya apa yang diucapkan Ahsanul Kossasi ini benar loh. Jika 3 tim yang laganya ditunda di pekan ke-11 ya pasti rugilah. Pasalnya tak dapat masukan dari tiket. Seharusnya ya memang digelar dulu. Sementara sang lawan seperti Persija, PSIS, dan PSM Makassar akan dapat masukan karena putaran kedua kan akan kembali normal. Dan memang jika 3 laga tunda ini digelar tanpa penonton dan dengan sistem bubble, berarti PT LIB, PSSI, dan Arema harus ganti rugi pada 3 tim ini. Khususnya untuk Arema nih yang menyebabkan 3 laga ini tertunda. Terus PSSI dan PT LIB yang juga menerapkan sistem bubble. Jadi wajar dong kalau 3 pihak ini harus ganti rugi pada Persib, Bayangkara, dan Barito.
Sementara itu, PT LIB pada Senin 28 November ini telah melakukan rapat koordinasi dengan pihak Polri, Menpora, BNPB, dan sejumlah instansi terkait. Rakor ini untuk menentukan kelanjutan Liga 1. Namun dalam rakor kali ini belum ditemui titik terang, bahkan izin Liga pun belum diterbitkan oleh Polri. Ada beberapa faktor yang membuat Polri belum berikan izin. Yang pertama adalah sistem. PT LIB mengajukan sistem bubble untuk putaran pertama dan sistem normal untuk putaran kedua. Tapi pihak Polri masih sanksi soal sistem bubble ini. Pasalnya menurut Polri, tak semua klub sepakat dengan sistem ini. Pihak Polri menuntut pada PT LIB untuk menyatakan paling tidak 80% klub setuju dengan sistem ini. Yang kedua adalah perizinan dan stadion. Diketahui sistem bubble ini akan digelar di Jogja dan Jawa Tengah dan akan memakai 4 stadion, yaitu Maguwoharjo, Sultan Agung, Muhammad Subroto, dan Jatidiri. Sementara 2 dari 4 stadion ini pernah dinyatakan tak lolos verifikasi, yakni Stadion Muhammad Subroto dan Sultan Agung. Pihak Polri meminta pada PT LIB untuk segera mencari opsi stadion lain yang lolos verifikasi. Bahkan saat ditanya apakah PT LIB sudah mengantongi izin menggunakan 4 stadion ini, PT LIB mengaku belum meminta izin. Lah, gimana? Mau make tapi belum izin? Gimana sih PT LIB ini? Di video sebelumnya kita sudah bahas nih pemain-pemain yang kurang memuaskan di laga uji coba Persib versus Persikabo ya. Nah sekarang kita akan bahas pemain-pemain yang tampil gemilang saat uji coba lalu. Kenapa kita bahas? Karena pemain-pemain ini bisa berubah nasibnya saat liga dilanjutkan nanti. Kami mencatat selain duo Brazil yakni DDS dan Ciro yang tampil apik, ada 3 pemain yang tampil luar biasa di laga uji coba tersebut. Yang pertama adalah Daisuke Sato. Kapasitasnya memang pemain asing, wajar jika Sato harus tampil lebih dari 100% ketimbang pemain lokal. Tapi permasalahannya adalah Sato ini adalah bek kiri dan pendek. Tapi dia mampu jadi bek tengah dan beberapa kali jadi penyelamat pertahanan Persib. Sato pun di laga ini tercatat sebagai pemain yang paling ngotot dan paling semangat, sehingga membuat Luis Mia memposisikan Sato di 2 posisi di laga ini. Yang kedua adalah Zalnando. Di era Luis Mia, Zalnando sempat jadi bek kiri lagi, tapi itu pun jarang dipasang. Tapi di pertandingan uji coba ini kami mencatat Zalnando menjadi salah satu pemain Persib yang paling banyak bergerak dan paling banyak memberikan umpan maupun passing. Yang ketiga adalah Reki Rahayu. Menyandang sebagai kiper keempat Persib, tapi menurut kami sejauh ini penampilan Reki yang paling baik dari 5 kiper Persib, terlepas dari cederanya Teja Paku Alam ya. Meskipun di laga uji coba ini Reki Rahayu lakukan kesalahan, yakni saat gol Tegar Infantri, tapi overall penampilan Reki cukup apik sehingga Luis Mia tak menggantinya. Nah kesimpulannya, jika liga dilanjutkan sudah ada gambaran dong sekarang line up Persib tuh tanpa 6 pemain timnas ya. Cuma paling tinggal lini tengah saja yang harus banyak bongkar pasang nih. Jadi starting line up Persib di Liga 1 tanpa 6 pemain timnas mungkin akan seperti ini ya. Kiper Teja dengan Reki Rahayu ya. Back Jupe, Nick, dan Sato. Wingback Zalnando dan Hen. Lini tengah Dado dan juga Beckham. Sementara di depan ada Ciro, DDS, dan Febri. Itulah yang kami ambil dari beberapa pertandingan uji coba Luis Mia. Nah, kemenangan atas Persikabo dalam laga uji coba menjadikan Luis Mia belum pernah raih kekalahan selama membesut Persib, alias full kemenangan, yakni 3 di liga dan 2 di laga uji coba. Dari Persikabo, usai ditaklukkan Persib di laga uji coba, pelatih Jajang Nurjaman mengaku akan mengevaluasi besar-besaran tim Persikabo. Menurut Janur, ketidakhadiran Lukau di lini belakang membuat pertahanan Persikabo sangat keropos. Begitupun di lini depan. Tanpa kehadiran Dimas Derajat, lini serang Persikabo terlihat sangat tumpul. Untuk itu, kabarnya Janur akan merombak susunan pemain Persikabo di putaran kedua nanti. Bahkan kabarnya 2 pemain asing Persikabo akan dicoret, yakni antara Bruno Dibal dan Gustavo Tocantins.
Tapi posisi Tocantins yang paling terancam, pasalnya Janur butuh sosok striker murni, sementara Tocantins hanyalah seorang striker. Janur mengaku telah mengantongi 2 nama pemain asing untuk direkrut di Persikabo di putaran kedua ini. Salah satunya adalah pemain yang pernah bermain di Liga Indonesia. Tentu kita akan evaluasi, memang skuad kami terlihat sangat jauh menurun. Perombakan pasti ada dan kemungkinan akan ada pemain asing yang akan dirombak. Kami sudah dapatkan 2 nama, dua-duanya striker, yang satu pernah main di Indonesia dan satunya belum pernah main di Indonesia, ujar Jajang Nurjaman. Para pencari berita bola pun coba mencari tahu 2 sosok ini dan diketahuilah fakta jika pejabat Persikabo tengah melakukan negosiasi dengan Obeta. Obeta adalah seorang agen pemain yang menaungi beberapa pemain, di antaranya adalah Bruno Katanhede. Jadi, jika dua-duanya dari agen Obeta, ada kemungkinan 2 pemain ini adalah Bruno Katanhede dan Salim Cisse. Pasalnya 2 pemain ini akan habis kontraknya pada Desember ini. Dari Persebaya, 2 pemain trial yakni Josh Brown dan Sebastian Ongko Wijaya ternyata cuma satu saja yang nampaknya akan dikontrak, yakni Josh Brown. Sebastian sendiri sudah dipulangkan dan dinyatakan gagal dalam trial ini. Sementara untuk Josh Brown masih ada kemungkinan dipertahankan. Hal ini tak lepas dari aksi Brown yang memukau saat laga melawan Persis Solo. Selain itu, pelatih Aji Santoso pun mengatakan membutuhkan posisi Josh Brown untuk menggantikan posisi Marcelino Ferdinand. Marcelino pun kemungkinan akan absen membela Persebaya. Selain membela timnas, Marcelino pun dikabarkan diminati oleh tim asal Belanda Feyenoord. Bahkan kabarnya tim Feyenoord telah mengajukan tawaran pada pihak Persebaya. Usai gelaran AFF ini, jika Marcelino setuju, maka Marcelino resmi berpisah dari Persebaya. Untuk Brown, anak ini cukup bagus. Cuma 2 kali ikut latihan tapi progresnya cukup meningkat. Jadi soal dikontrak atau tidak, kita nanti umumkan. Soal Marcel sudah dihubungi sama salah satu tim di Belanda yakni Feyenoord, dan saya pribadi setuju saja. Tapi Marcel tidak kita lepas, cuma kita pinjamkan. Jadi jika Marcel di sana gagal, dia bisa langsung balik ke Persebaya, ujar Aji Santoso. PSM Makassar kabarnya tengah negosiasi dengan penyerang asal Brazil yang kini bermain di Liga Malaysia bersama klub Kuala Lumpur City, yakni Paulo Josue. Pemain berusia 33 tahun ini sempat dirumorkan ke Persib di awal musim lalu. Paulo Josue akan menggantikan posisi Everton Nascimento di PSM. Musim lalu, Paulo Josue tampil sebanyak 27 kali di semua ajang bersama Kuala Lumpur City dan mencetak 11 gol serta 8 assist. Kontrak Paulo Josue sendiri akan berakhir di 30 November ini. Dari Timnas Indonesia, pelatih Sintayong dan sejumlah pemain timnas senior mengaku sedikit kecewa saat latihan di Bali. Bukan karena faktor lapangan yang buruk, tapi fasilitas yang kurang memadai. Diakui oleh Sintayong dan sejumlah pemain timnas, dari segi rumput lapangan di training ground ini tak ada masalah dan cukup bagus, perpaduan antara rumput sintetis dan rumput alami. Tapi yang menjadi persoalan adalah di training ground ini belum ada tempat berteduh, yang artinya jika hujan seluruh tim akan kehujanan. Inilah yang dikeluhkan sebagian pemain timnas dan ofisial, di mana saat latihan perdana di Bali kondisi tengah hujan dan para ofisial sibuk memindahkan barang-barang milik pemain tim ke dalam bus pemain lantaran tak adanya tempat berteduh dan menyimpan barang-barang. Lah, lagian kemarin yang minta training center di Bali siapa? Salahin tuh PSSI yang ngotot banget pengen training center di Bali lantaran gratis dan bisa sekalian plesiran. Ya, para pejabat PSSI mah enak ikut ke Bali, tapi mereka mah liburan. Terus timnasnya disuruh hujan-hujanan dan panas-panasan gitu. Kelihatan banget kan kong kali kongnya antara Bali United dengan PSSI ini. Nanti aja pas AFF mulai, para pemain pada sakit, kapok kowe. Nah, itulah tadi pembahasan kita di video kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola, khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini.
Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Haspot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.